Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa budaya. Dalam kesempatan ini kami ingin mengajak pemirsa budaya untuk mendengarkan, menerima penjelasan atau setidaknya menjawab simpang siur bagaimana sebenarnya sejarah Bansi yang ada di tanah datar yang dikenal sebagai Luak Nantuo. Untuk membedakan bagaimana Bansi yang ada di Luak Nantuo, khusus di daerah Andaleh, ada seorang maestro Bansi yang pada siang ini sudah hadir di studio 2 jurnal Minang.com, news dan web TV serta podcast, yaitu Pak Nazirwan Gindo Malano. Selamat siang Pak Nazir, selamat datang di studio kami. Iya, selamat siang Pak Malid. Nah, jadi kami berterima kasih sudah hadir di studio. Kami ingin mengajak Pak Nazir Gindo Malano untuk berbincang-bincang tentang Bansi. Ya. Karena hari ini atau tahun ini Bansi akan dijadikan salah satu warisan budaya tak benda Indonesia milik Kabupaten Tanah Datar dan diusulkan oleh Provinsi Sumatera Barat ke Kementerian Pendidikan, Ristek Dikti Republik Indonesia, dan alhamdulillah sudah masuk nominasi. Oleh karena itu kita ingin mengajak bincang-bincang bagaimana sebenarnya Bansi. Di Pak Nazir ini sudah lama ini meniup atau belajar Bansi Pak Nazir? Kalau saya sudah dari kecil Pak. Sudah dari kecil Dari meniup SD. Bansi. Aslinya Andaleh. Aslinya Andaleh Barbukit. Apa yang menarik di Bansi ini Pak Nazir? Menarik itu bunyinya gitu kan. Bunyinya menarik Bansi sekali. itu alat musik bambu Bambu. yang bisa dibikin alat musik, itu yang pertama. Kadang di Andaleh itu Bansi itu memang terasa unik, yang menariknya itu gitu. Jadi Pertama, Bansi awalnya punya gitu. keunikan sendiri. Iya, Mungkin untuk berdendang atau untuk acara lain-lain ada Bansi digunakan. bisa. Contohnya untuk Contohnya kalau di Andaleh itu begini Pak Malid. ya Fungsi Bansi itu awalnya di Andaleh itu kenegariannya identik dengan sawah, dengan pergunungan. ya Nah, jadi mayoritasnya di Andaleh itu banyak persawahan. Pada masyarakatnya petani. dahulunya Ya, masyarakatnya pada umumnya petani ke sawah, Mhm. bukan mesin yang apa sekarang ini. Mesin bajak belum Tapi ada. pakai sapi, pakai kerbau. masa itu. Padahal orang tua kita itu dia seorang petani itu. Dia pulang di sawah Ya. itu sekitar jam 1 atau jam 2 Mhm. itu gubala Mengembala. sapi atau Ya. kerbau tadi yang saya pulang dari sawah. Mhm. Sementara dia orang tua kita itu kerja dari jam 8 sampai jam 1 gitu kan. Jadi jam untuk supaya jawi masuk kandang itu kan harus kenyang pula atau Ya, ternak. ya, ya. Nah, jadi istilahnya Bansi itu Mereka mengembala lalu sambil mengisi waktu untuk mereka meniup perintah. Bansi Iya. untuk perintah waktu. perintah menjelang hari petang, jadinya istilahnya Bansi anak gubala gitu. Itu anak makanya gubala, lahir iya. istilah di Andaleh itu Bansi Gubalo mah. Bansi Gubalo. Itu. Dan Mungkin ada ketentuan lain untuk penggunaan Bansi. Sebagaimana kita ketahui, Nagari Andaleh itu kan juga kaya dengan atau punya ciri khas enau atau nira. Iya, Pak Aret. iya, Oh, berarti ada hubungan. Pasti. Apa hubungannya pasti Pak ada. Nadir? Contohnya gini Pak Malik. Di Andaleh pada umumnya kan banyak juga petani gula aren. Gula aren. Nah, ya pada dahulunya gitu kan. Istilahnya nama pada dahulunya itu ada Ritual budaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengambil enau. untuk prosesi untuk mengambil tujuannya itu sebagaimana supaya air enau ini banyak. Banyak. Jadi ada semacam upacara. Ya, ritual Jadi, budaya. ritual budaya kebiasaan di kampung itu. Jadi itu Bansi salah satunya untuk apa itu gitu. Jadi pemirsa budaya, salah satu fungsi Bansi di Andaleh itu juga merupakan alat musik untuk melakukan ritual ketika akan mengambil air enau atau nira, Iya. aren. Jadi ada apanya Pak Ulin? Macam ritual atau pantun-pantun. Ada juga Syair. pantun-pantunnya. Ada. Boleh kita bacakan. Justru salah itu, satu. seperti apa itu? Kira-kira gini. Bunyi pantun atau Iya. syairnya gitu kan. Tek segeretek di jomayang. Ya. Tiak seketek demi seketek untuk pembali kain sumbayang. Oh, itu. jadi liriknya itu penuh makna. Harapannya untuk membeli kain sembahyang. Iya.
Itu. Dan itu pakai musik. Iya, itu yang kita mainkan diiringi dengan alat musik. Kira-kira bansi. musiknya seperti apa itu Pak Nazir, bansinya? Tadi mantranya sudah, musiknya seperti apa itu kalau Ya, dengan atau bansi? kalau dikatakan mantra mungkin apa Mungkin juga, dah, Pak atau Ali, dendang tapi saja, syair lah, atau Tapi syair. tujuannya untuk meminta bagaimana Kepada Yang Maha Kuasa Iya. agar kita dapat banyak air nira atau Iya, aren. iya, iya. Ya, bagus sekali. Berarti diiringi dengan bansi. Iya. Bansi yang khas Andaleh untuk mengambil air nira itu seperti apa bunyinya? Boleh dicoba Pak Nazir? Boleh. Kita cobakan Ya. Boleh. Pemirsa, beginilah kira-kira bunyi bansi ketika digunakan untuk pengambil air nira. Itu kira-kira Malin. Bunyi bansi untuk Bansi yang mengambil dipakai, untuk iramanya mengambil gitu. irama untuk mengambil apa namanya air nira tadi. Iya, iya. Nah, ini artinya bansi itu punya nilai tersendiri bagi masyarakat Andaleh. Iya. Nah, selain dari itu ada juga bansi digunakan untuk gembala. Tadi kan katanya Iya. untuk gembala. Iya. Musiknya berbeda. Bansinya mungkin lebih kurang sama, tapi kan kalau di Tanah Datar kan punya banyak lagu-lagu juga. Oh, banyak lagu-lagu yang bisa jadi dibawakan dengan contoh bansi. Tadi lagunya namanya itu Sungai Yang Baru sih. Sungai Yang Baru. Itu khusus dari arah Kecamatan Sungayang. Ke arah Kecamatan Sungayang. Nanti kan kalau lagunya ada juga yang arah lagu Lintau. Umpamanya? Atau Lintau Berotan. Contohnya seperti apa? Bisa kita cobakan. Iya. Gitu. Oke. Itu salah satunya. Itu namanya lagunya Satu lagu Lintau Lintau Barotan. Barotan, iya. Itu apa orang Lintau pai mengambil rotan atau apa itu? Iya bisa juga. Bisa juga? Iya, jadi kan di Lintau tuh kan, ya, makanya Lintau Berotan kan pada umumnya kan perkampungannya tuh kan sawah dengan hutan. Gitu. Jadi kan masa dulunya kan rotan tuh banyaknya di hutan-hutan. Iya. Jadi makanya lahirlah sebuah Lagu Lintau Barotan. Lintau Pai Barotan. Pai Barotan. itu. Mungkin mengambil rotan. Iya. Jadi artinya seluruh lagu punya sejarah Punya masing-masing. sejarah masing-masing. Gitu. Nah, sekarang di zaman yang modern ini kan ada juga lagu pop, ada lagu daerah lain. Iya. Apakah bansi itu juga bisa digunakan untuk lagu-lagu tersebut? Bisa. 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 Untuk lagu luar daerah umpamanya seperti lagu Contohnya lagu bisa. dari utara, dari saudara Bisa, kita bisa. dari Sumatera Contohnya Utara lagu utara, Sinanggar Tulo umpamanya. iya. Bisa juga. Bisa. Nah, pemirsa, jadi bansi itu tidak hanya punya nada Minang tapi juga bisa mengikuti nada-nada yang ada dari saudara-saudara kita di seluruh Nusantara. Umpamanya lagu saya kasih contoh aja Sinanggar Tulo. Iya. Ya. Luar biasa sekali, pas nadanya sama dengan lagu Sinanggar Tulo Batulo dari saudara Sumatera kita Utara. dari Sumatera Utara. Nah, di dalam Minangkabau sendiri masing-masing daerah itu punya lagu yang berbeda kan? Kita pernah mendengar bagaimana lagu Pariaman. Iya, iya. Ada juga. Ada. Apa bedanya lagu Pariaman dengan lagu Tanah Datar? Contoh, kalau Priaman tuh identiknya dengan apanya?
dengan pelayar-pelayaran. Oh, alamnya Masalahnya dia pelayar di pinggir laut. Oh, di pinggir laut. Berarti ada perbedaan bunyi. Iya. Berarti bansi Bunyinya yang ada sama, di Tanah cuma Datar mungkin lagunya berbeda. Lagunya mungkin ada yang berbeda. Nah, mana yang lebih susah? Apakah lebih susah Tanah Datar atau Pariaman atau daerah lain? Ya, lagu itu kan istilahnya menggambarkan daerahnya masing-masing. Menggambarkan daerah Ya, masing-masing. contoh kita tadi lagu Litau Berotan itu kan ada penyemangat. Bagaimana kita seorang petani itu menghasilkan rotan gitu. Iya. Jadi lagunya tidak sedih. Oh, begitu, semangat. Dia Kalau lagu semangat. Pariaman? Pariaman itu lagi dengan lautannya. Kira-kira seperti apa itu Pak Nazir? Iya. Bisa juga dicobakan. Oh, bisa. Ya, pemirsa, inilah Pak Nazir ini maestro bansi dari Andaleh, Kabupaten Tanah Datar, mencoba membawakan lagu Piaman atau Pariaman. Iya. Pelayaran lah gitu ya. Oh, judulnya Iya, Pelayaran. iya. Itu lagu Pariaman, Iya, sungguh itu bisa. nadanya menyayat hati. Ini kalau perantau di rantau perantauan mendengar ini mungkin perasaannya ingin segera pulang ini pemirsa pulang ya. kampung, iya, Sebegitu menghimbau atau Iya. mendayu-dayunya musik bansi. Ini begitu luar biasanya Pak Gindo Malano ini menampilkan kebolehan beliau memainkan bansi yang lubangnya ini ada berapa ini Pak Nazir? Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 8 jadi di bawah. 8 dengan lubang yang di bawah. Iya. Seluruh bansi itu lubangnya 8. Iya. Itu punya nada-nada tersendiri. Ada nadanya. Oh, Gitu. gitu. Sol la si do-nya gitu. Ada juga. Iya. Contohnya gini, Bre. Tu do. Nada Do. Itu tangga nada. Do re mi fa sol la si do, sampai- do si la sol fa mi re do. Itu. Jadi sebegitu hebatnya orang Minang dulu membuat bagaimana sebuah atau sebatang bambu ini menjadi sebuah alat musik. Ada juga saluang, ada suling. Iya. Ini ada yang kecil ini Pak Nazir. Ini bansi juga namanya. Ini bansi yang kecilnya. Oh, ada Iya, juga bunyinya berbeda. Oh, beda. Dia tergantung kalau ukuran yang kecil. Jadi ini bansi standarnya kecil gitu. Kira-kira beda. bunyinya seperti apa? Agak beda gitu. Beda kan? dengan Jadi yang besar lebih tadi. apa namanya Bunyinya lebih agak tinggi, tajam, lebih agak tajam, tinggi lebih dia. melengking suaranya. Nah, berarti apa perbedaan mendasar? Ini generasi muda kita yakin belum tahu perbedaan bansi dengan saluang. Ada yang belum tahu. Perbedaannya apa Pak Nazir? Kalau saluang sepertinya nadanya 4, lubangnya 4. Lubangnya 4 menghasilkan nada 5. Lubangnya 4 menghasilkan nada 5. Maksudnya Iya. seperti apa itu? Iya, contohnya gini. Lubangnya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan bansi tadi ada 8 lubang. nadanya 8 juga. Iya. Uniknya saluang 4 lubang menghasilkan nada 5. Iya, pokoknya nada pokoknya ada 5 gitu. Ada 5. Iya. Apakah orang yang pandai meniup bansi pandai juga meniup saluang? Tidak, belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Kalau Pak Nazir Insya Allah. bisa. Saya dari sambil memainkan, membuatnya saya bisa. Oh, bisa juga membuat. Itu yang uniknya saya bedanya dengan yang lain. Nah, mungkin pemirsa ingin dengar ini bagaimana Pak Gindo Malano ini meniup saluang. Karena dia serba bisa. Saluang bisa. Ada lagi pupui, apa namanya? Pupui sarunai gitu. Pupui sarunai bisa Iya, juga. iya. Ini saluang dulu kita dengar. Iya, boleh.
Itu kira Walid. Jadi memang tak salah kiranya Pak Nazirman ini diusulkan sebagai salah seorang maestro bansi. Beliau juga pintar memainkan nada-nada saluang. Nah, apalagi katanya barusan bisa juga membuat bansi dan saluang. Ya, Bisa? Caranya gimana itu Pak Nazir? Mungkin ada klasifikasi bambunya atau jadwal-jadwal tertentu untuk mengambil bambu atau buluh atau sariak itu? Iya. Seperti apa di Andaleh? Kalau di Andaleh mungkin syarat-syaratnya mungkin Tidak ada. Tidak ada. Cuma kita tuh cari bahan tuh yang bagus. Cari yang bagus. Bambu yang bagus itu seperti apa? Ya kira-kira bambu talang kunyang Pak Malik. Itu tidak semua itu yang bagus tuh bambu yang talang kunyang. Ini contohnya kayak gini. Ini Bambunya tidak terlalu tebal dan juga terlalu tipis. Oh, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Itu yang bagus gitu. Ya. Jadi kalau bunyinya tebal nanti memang kurang bagus juga. Gitu. Jadi misal kalau bambunya terlalu tebal, bunyinya kurang bagus. Iya. Jadi kira-kira ketebalannya tidak terlalu tebal dan juga jadi biasanya itu kalau saya yang buat tuh dari bambu talang kunyang. Nah, itu yang kita gunakan. Jadi setelah kita ambil bambu, haruskah kita jemur dulu? Oh iyalah. Dijemur dulu Pasti berapa hari? Bukan kita jemur Malin, berarti kita keringkan tapi tidak dengan panas langsung. Matahari langsung. Ya. Panjangnya saluang itu ada ukuran tertentu tidak Pak Nazir? Ada. Ada itu tergantung kita nanti penyesuaian ada. Oh, apa begitu. Yang kita buat. Tapi, jarak masing lubang ini juga diatur. Oh iya, ada ukuran standarnya. Ada ukuran standar. Ada. Sentimeter, jengkal, jari atau apa? Iya, di lingkaran. Oh, dari lingkaran ini. Dari lingkaran ini. Diukur dengan tali? Diukur dengan tali nanti kira-kira dari pangkal sampai sini itu satu lingkaran. Oh, satu lingkaran. Nah, jadi antara lubang dengan lubang itu setengah dari lingkaran kita lipat. Setengah dari lingkaran iya, ini. Nah, ini pengetahuan kearifan lokal Minangkabau yang perlu kita ketahui. Ada apa ini perlu juga kita teliti ini ya. Apanya? Membuat saluang. Iya. Satu lingkaran ini setengah untuk jarak lubang-lubang. Iya, contohnya gini. Enggak ada ya? Tali benang. Jadi intinya satu lingkaran ini setengah untuk jarak lubang. Untuk lubang pertama. Oh, lubang pertama. Dari sini. Dari sini. Jadi kira ini 2 lubang. Oh, begitu. Jadi nanti kalau ini dilipat lagi kalau kita ukur sama tali, jadi separuh dari ini itu ini ya hasilnya lubang kedua. Menghasilkan lubang kedua. Iya. Setelah itu setengah lagi. Lubang ketiga. Iya, itu hampir sama. Tambah setengah lagi lubang keempat. Iya gitu. Lubang ini dikasih ada enggak namanya? Ini apakah do re mi fa atau apa? Tidak. Iya. Pada umumnya kan sama dengan bansi. Iya. Kita pada umumnya di Minang kan tidak ada tangga nadanya. Oh, tidak ada. Belum ada tangga nada. Tapi kita menompang kayak istilah barat. Silanya do re mi fa sol la si do. Iya. Kalau yang ini cuma nadanya ada 5. Lubang 4 nadanya 5. 4 nada jadi nada 5. Contohnya kita pokok semua ini itu jadi nada do. Gitu. Jadi ya kalau kita tutup coba. Nah, itu kira-kira do. Do. Kalau kita tutup semua itu nadanya do. Nah, jadi ada 5. Itu nada pokoknya gitu. Iya. Oke. Nah, jadi memang kesenian Minang itu luar biasa sekali karena nenek moyang kita dari dahulu entah seperti apa mereka awalnya menciptakan, namun karena kemajuan zaman itu mungkin ada yang terpinggirkan atau mungkin hampir punah. Oleh karena itu tak salah Kementerian Pendidikan dan Ristek Dikti Republik Indonesia mengangkat nilai-nilai itu melalui pendaftaran WBTB. Salah satunya yang kita undang ke studio ini Pak Nazirman Gindo Malano, asli putra Andaleh, belajar bansi dari kecil, bisa membuat bansi, bisa meniup saluang, juga saya dengar bisa bermain talempong, juga bisa bermain debus dan seniman serba bisa. Mudah-mudahan dengan keterampilan beliau ini, anak-anak muda kita semakin tertarik untuk belajar kembali, melestarikan kembali, setidaknya mengenal kesenian tradisional kita Minangkabau sehingga tidak lapuk dimakan zaman. Dan kita harapkan Pak Nazir ini bisa betul-betul menjadi maestro yang diakui tidak hanya di tanah datar Sumatera Barat, tetapi di seluruh Indonesia bahkan sampai ke dunia internasional. Semoga saja informasi ini memberi gambaran-gambaran
sejarah kepada kita bahwasan semua alat musik itu juga punya sejarah. Mungkin pada suatu waktu kita akan sambung kembali bincang-bincang dengan Pak Nazir, dan kami berterima kasih sekali. Mudah-mudahan nanti bisa hadir kembali di studio. Semoga sukses Pak Nazir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.